Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Korupsi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Latin yang berarti corrupere, corruption, dan corruptus, kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia ini. Adapun beberapa terminologi korupsi diantaranya yaitu satu, korup yang berarti busuk, palsu, suap. Kata ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991. Yang kedua yaitu korup yang berarti suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kata ini berasal dari Kamus Hukum tahun 2002. Berikutnya yaitu korup yang berarti kebejatan, ketidakjujuran, dan tidak bermoral, penyimpangan dari sesucian. Kata ini berasal dari The Election Website Dictionary tahun 1978. Ada pula pengertian korupsi menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut David N. Chalmers yang mengatakan bahwa korupsi yaitu tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, financial manipulation and disease injurious to the economic often belied corruption. Yang kedua yaitu menurut J.J. Sentia yang mengatakan bahwa korupsi itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi, the misuse of public power for private profit. Ada beberapa bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu menyebabkan kerugian keuangan negara, yang kedua gratifikasi, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat benturan dalam pengadaan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam pemerasan, yang ketujuh adalah suap menyuap. Nah, mungkin masih banyak lagi bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab tindak pidana korupsi. Yang pertama, faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam setiap individu. Yang kedua, nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi itu tidak terjadi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Faktor internal. 1. Sifat tamak atau sifat rakus manusia. Artinya, manusia tidak mudah puas dengan apa yang mereka miliki saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki, sehingga hal tersebut akan mendorong manusia untuk melakukan korupsi. 2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Artinya, moral yang mereka miliki sangat kurang atau lemah, sehingga mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka berlebihan atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi, karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. 4. Tidak mau atau malas dalam bekerja keras. Faktor eksternal penyebab korupsi antara lain adalah 1. Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. 2. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. 3. Rendahnya integritas dan profesionalisme. 4. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, birokrasi itu belum mapan. Lalu yang kelima, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal.
Dan oleh karena itu kita perlu yang pertama menanamkan semangat nasional dan positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang ketiga, para penjabat diimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Kelima, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Yang keenam, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Yang ketujuh, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan penjabat yang mencolok. Yang kedelapan, berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jabatan di bawahnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidik, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Seperti gambar yang kita lihat di samping, itu adalah merupakan strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada pencegahan, kemudian penindakan, dan yang terakhir ada peran serta masyarakat. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan dari saya. Mengenai strategi pemberantasan korupsi ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pertama yaitu memiliki peran dalam strategi represif. Sebagian besar kasus yang terungkap di KPK bermula dari pengaduan masyarakat, bukan hanya kasus-kasus tindakan yang menjadi sorotan publik, bahkan kasus besar pun tidak sedikit bermula dari peran serta masyarakat. Kedua yaitu memilih peran dalam strategi perbaikan sistem. Melalui strategi ini, seseorang anggota masyarakat bisa melakukan sebagai berikut. Pertama yaitu memantau layanan publik. Kedua, melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik. Ketiga yaitu menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Keempat, membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Ketiga yaitu memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye. Dalam edukasi dan kampanye, adapun bakat, kemampuan, kapasitas yang tidak semua dijadikan sebagai pintu awal, seperti bakat menyanyi, menulis cerpen, puisi, dan menciptakan lagu. Keempat yaitu melaporkan dugaan tindakan pidana korupsi. Laporan masyarakat memegang peranan penting dalam pengungkapan kasus tindakan korupsi. Tidak sedikit kasus terungkap, bahkan beberapa diantaranya merupakan kasus yang menjadi perhatian publik. Baiklah, itulah pemaparan materi daripada teman saya yang dijabarkan daripada poin per poin pembahasan yang kita muat dalam PPT ini. Nah, untuk kesimpulannya, dalam PPT ini kami rampung berbagai macam aspek daripada poin-poin yang termuat dalam judul materi kita kali ini, yakni kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Nah, dalam materi ini kita muat dari berbagai macam aspek daripada etimologi, terminologi yang ini menjadikan rampungan ataupun restorasi daripada pengertian korupsi. Nah, selanjutnya juga memuat ada pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi ini yakni terdiri daripada penindakan, pencegahan, serta peran undang-undang. Itu 3 komponen yang kami muat dalam pemberantasan korupsi strateginya. Nah, selain itu ada juga peran daripada masyarakat. Peran masyarakat antara lain yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, jadi PPT ini cukup komplit untuk membahas daripada materi yang telah diberikan oleh Bapak sebagai presentasi kami pada video kali ini. Untuk menutup kesimpulan saya serta materi ini, saya ingin katakan bahwasanya untuk eksekutif, jagalah legislatif kalian, dan yudikatif jangan mau ada transaksi oligarki di belakang layar.
Ya, mungkin demikian. Itulah presentasi dari kami dan kesimpulan yang telah saya berikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.